Jumlah sampelnya yang sedikit desanya artinya dia ada jumlah populasi di desa tersebut juga lebih sedikit ya. Karena di sini analisisnya hanya menggunakan analisis deskriptif ya, Lintang dan Gina. Iya, Miss. Iya, Miss. Tidak sampai uji hubungan ya. Nah, maka saya mau tanya sekali lagi kepada Lintang dan Gina, kira-kira potensial bias apa saja yang kemungkinan ada di dalam studi ini? Coba disebutkan jenis biasnya apa, kemudian kekurangannya di mana? Biasnya itu bias seleksi ya, Miss. Yang pertama dikarenakan dia ambil klasternya cuma 12 sampel. Terus bias analisis juga dia nggak nyebutin udah divaliditas apa belum gitu kan, Miss. Terus udah sih, Miss. Baik, di Lintang ada tambahan? Atau yang lain? Lintang, ada tambahan nggak Lintang? Udah, Miss. Sudah cukup. Yang lain? Kira-kira ada potensial bias apa lagi di sini? Kalau ternyata misalnya di kecamatan itu hanya ada 12 desa, ya Gina ya. Nah, itu masuk ke dalam bias seleksi juga atau tidak? Iya, Miss. Bias juga nggak? Suaranya nggak kedengaran, Gin. Iya, Miss, bias. Kedengeran nggak, Miss? Iya, kenapa bias? Soalnya minimal 25 nggak sih, Miss? Minimal 25. Minimal 25. Minimal 25 klaster. Jadi seharusnya desa-desa yang besar itu dia bagi ya menjadi 2 klaster atau 3 klaster baru gitu ya. Supaya pendistribusian sampelnya merata dan representatif. Oke. Kemudian kayaknya sudah ya. Sudah. Jadi itu kalau teman-teman baca jurnal-jurnal berbahasa Indonesia itu kekurangannya begitu. Dalam metodenya dia kurang detail menjabarkan secara berurutan langkah-langkah dari cara si peneliti mengumpulkan populasi, menentukan sampel, menghitung sampel itu nggak dijabarkan dengan detail, harusnya dijabarkan dengan detail. Kalau kamu baca jurnal internasional yang berbahasa Inggris itu bagian metodenya lumayan panjang ya, karena semakin banyak informasi yang diketahui oleh pembaca atau reviewer itu semakin meminimalisir dugaan-dugaan bahwa penelitian ini berpotensi bias. Ya, karena dia sudah menjabarkan dengan apa adanya ya, secara berurutan. Gitu ya. Jadi kalau nanti dalam skripsi kamu harus kamu jabarin secara detail. Oke, terima kasih. Silakan ditutup Gina dan Lintang. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya siapa?
Kelompok Mita Hanan, Miss. Oke. Di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Mita, dan rekan saya, Hana. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai review jurnal survei cepat. Nah, di sini kami menggunakan artikel yang berjudul Karakteristik Kejadian Anemia dan KEK di Wilayah Kerja Puskesmas Bagetayu, Kota Semarang tahun 2018. Nah, jurnal ini diterbitkan pada bulan Oktober 2018 dan diterbitkan oleh Journal of Midwife. Next. Nah, latar belakang dari penelitian ini yaitu anemia dan KEK pada ibu hamil masih menjadi masalah yang cukup berat di Indonesia. Depkes RI dalam melewati 2012 menyebutkan kematian ibu dapat disebabkan oleh penyebab langsung maupun tidak langsung. Penyebab tidak langsung kematian ibu diantaranya anemia. Mitanya freezing ya. Boleh dilanjut dulu, Hana. Yang share screen siapa nih? Hana kan ya? Iya, Miss. Ya, kamu lanjutin aja. Mita kayak gangguan sinyal. Jadi Depkes RI dalam melewati tahun 2012 menyebutkan kematian ibu dapat disebabkan oleh penyebab langsung maupun tidak langsung. Penyebab tidak langsung kematian ibu antara lain yang pertama anemia, kurang energi kronis, dan 4 terlalu, yaitu terlalu muda atau tua, sering dan banyak. Proporsi ibu hamil dengan KEK di Indonesia berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2010 sebesar 33,5% meningkat menjadi 38,5% di tahun 2013. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 terdapat 13,91% ibu hamil dengan KEK. Data dari Dinas Kesehatan Kota Semarang, ibu hamil dengan KEK pada tahun 2013 sebanyak 1.239, di tahun 2014 sebanyak 1.356, dan tahun 2015 sampai September 1.836. Ibu hamil yang mengalami KEK di Puskesmas Bagetayu dari bulan Januari sampai Mei tahun 2018 yaitu sebanyak 73 orang, sementara yang menderita anemia sebanyak 103 orang. Pertanyaan keempat, tujuan dari studi tersebut yaitu untuk menganalisis karakteristik kejadian anemia dan KEK di wilayah kerja Puskesmas Bagetayu, Kota Semarang. Pertanyaan yang kelima, apakah variabel dependen dan independennya? Variabel dependen dari penelitian tersebut yaitu kejadian anemia dan KEK. Untuk variabel independennya yaitu karakteristik berupa pengetahuan tentang tablet tambah darah, tingkat kepatuhan minum tablet tambah darah, porsi makan, dan pantangan selama hamil. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam survei. Penelitian tersebut merupakan penelitian deskriptif jenis survei cepat dengan pendekatan cross-seksional. Kapan dan di mana studi dilakukan? Penelitian ini dilakukan dari tanggal 9 sampai 21 Juli tahun 2018 di wilayah kerja Puskesmas Bagetayu, Kota Semarang. Berapa lama studi ini dilakukan? Studi ini dilakukan selama 2 minggu, dari tanggal 9 sampai 21 Juli 2018. Untuk populasi target penelitian tersebut yaitu seluruh ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya ke Puskesmas Bagetayu pada bulan Juli tahun 2018 tersebut. Pertanyaan selanjutnya, siapakah populasi?
Populasi studi penelitian ini yaitu ibu hamil yang memeriksakan diri ke Poli KIA Puskesmas Bagetayu pada pertengahan bulan Juli sampai akhir bulan Juli 2018 dan ibu hamil yang terdaftar dalam pantauan kasus KEK dari bulan Januari sampai Mei 2018. Apakah kriteria inklusi dan eksklusi sampel? Sebenarnya di jurnalnya nggak begitu dijelaskan secara langsung kriteria inklusi sama eksklusinya. Cuman kalau dilihat dari metode penelitiannya dapat bahwa kriteria inklusinya yaitu ibu hamil yang memeriksakan diri ke Polikaya Puskesmas Bagetayu pada pertengahan bulan Juli hingga menjelang akhir bulan Juli tahun 2018. Dan ibu hamil yang terdaftar dalam pantauan kasus KK dari bulan Januari hingga Mei tahun 2018. Untuk kriteria eksklusinya dapatkan bahwa ibu hamil yang tidak memeriksakan diri ke Puskesmas Bagetayu pada pertengahan bulan Juli hingga menjelang akhir bulan Juli dan ibu hamil yang tidak terdaftar dalam pantauan kasus KK dari bulan Januari hingga Mei tahun 2018. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ya maaf nih, sebelumnya tadi di rumah saya mati lampu. Ya selanjutnya, unit sampel dari penelitian ini yaitu individual, yaitu ibu hamil. Terus jumlah sampel dari penelitian ini sebanyak 79 responden. Terdiri dari 53 orang yang diambil secara insidental dan 26 orang dari purposive sampling. Setelah dilakukan pengolahan data, total sampel menjadi 45 responden dan sisanya di drop out dikarenakan ketidaklengkapan data. Next. Teknik sampel dalam penelitian ini yaitu secara total insidental pada minggu kedua, yaitu ibu hamil yang datang ke ANC KIA Puskesmas Bagetayu sebanyak 53 orang, dan purposive sampling yaitu ibu hamil Kelurahan Bagetayu Kulon yang tersebar di 11 RW dengan jumlah 26 orang. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner survei cepat epidemiologi gizi ibu hamil, anemia, dan KEK sehingga tidak dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Terus menggunakan pengukuran lila, menggunakan pitameter, dan buku KIA. Teknik menurut kami, teknik yang digunakan peneliti itu kurang tepat. Dikarenakan untuk survei cepat itu biasanya menggunakan teknik two-stage cluster, yang mana teknik tersebut menggunakan metode yang 30x7, yaitu 30 cluster yang diambil 7-10 responden untuk mewakili setiap clusternya. Adapun potensial bias dalam penelitian ini yaitu pertanyaan kuesioner itu sulit dipahami responden. Terus pengisian kuesioner juga bertepatan dengan pelayanan antenatal care, sehingga waktu pengisiannya kurang efektif. Pemeriksaan kadar Hb di laboratorium, terus pengukuran lingkar lila menggunakan pitameter, data beberapa responden yang tidak lengkap, serta cluster sampling yang kurang, cuma itu di penelitian ini hanya ada 11 cluster. Penelitian ini, peneliti mengantisipasi potensial bias, yaitu dengan cara menjelaskan pengulangan terhadap kuesioner kepada responden. Hasil utama dari penelitian ini yaitu jumlah kejadian anemia sedang sebesar 13,3%, anemia ringan 57,8%, dan KEK sebesar 8,9%. Adapun karakteristiknya yaitu pengetahuan tentang tablet darah 46,7%, itu baik, dan tingkat kepatuhan dalam minum tablet tambah darah 55,6% itu tidak patuh. Responden yang menjawab tidak ada anjuran makanan tertentu selama hamil sebanyak 53,3%, dan porsi makan tetap dan lebih sedikit sebanyak 55,6%. Apakah hasil studi menjawab tujuan? Ya, hasil studi menjawab tujuan dari penelitian, yaitu karakteristik kejadian anemia dan KEK di wilayah kerja Puskesmas Bagetayu, Kota Semarang, berupa pengetahuan mengenai tablet tambah darah, TTPD, tingkat kepatuhan dalam minum tablet tambah darah, pantangan makan selama hamil, dan porsi makan selama hamil. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan.
yang mau tanya? Ada? Nah, oke. Kalau tidak ada tadi Mita coba, Hana coba di scroll ke bawah. Berarti studinya deskriptif ya. Ya, Miss. Studi deskriptif, kemudian totalnya berapa sampel tadi? 70? 45, Miss. 79, cuma karena ada drop out jadi 45. Drop out jadi 45. 45 sampel dengan survei cepat. Nah, itu kurang ya. Kurang. Kenapa kurang? Karena tadi seharusnya minimal berapa? Minimal ada 25 klaster ya, dengan setiap klasternya ada 7 sampai 10. Nah, apa namanya? Berarti metodenya harusnya bukan survei cepat, seperti itu ya. Yang diberikan masukan oleh kamu kelompok ya, Mita sama Hana. Nah, kemudian dengan kekurangan-kekurangan itu bias apa yang kita muncul? Tadi kan poin-poinnya tuh. Coba. Bias pengukuran. Bias pengukuran. Itu yang kuesioner. Kenapa? Di penelitian itu disebutin bahwa misalkan si respondennya ini susah dalam memahami kuesioner itu. Oke, masuk ke dalam bias pengukuran. Oke, kemudian Lila, ada lagi. Pengukuran lila juga masuk ke bias pengukuran, Miss. Kenapa bisa? Kenapa? Karena itu, Miss. Kan pengukuran maksudnya kayak bisa masuk ke potensial bias. Kan lila kayak apa ya? Kayak yang pengukuran fisik itu, Miss, kayak berat badan kan bisa takut salah ngukurnya gitu. Bukan, jadi yang perlu dipastikan adalah yang mengukurnya ya. Ya, kalau alat ukurnya dia sudah pakai pitameter, alat ukurnya sudah tervalidasi. Pitameter kan sudah alat ukur yang umum digunakan untuk mengukur lingkar lengan atas kan. Nah, itu sudah tidak ada masalah lagi dengan alat ukur. Nah, potensial biasnya justru di human error-nya si orang yang mengukur ini, apakah dia sudah terlatih pakai pitameternya atau tidak gitu. Atau sudah berpengalaman atau tidak. Di sana disampaikan nggak siapa yang mengukur? Apakah tim peneliti atau bidan puskesmasnya yang memang sudah biasa mengukur lingkar lengan atas para ibu hamil yang berobat di sana atau yang melakukan antenatal care di sana. Dijelaskan di sana? Ke sini cuma dijelasin doang kalau misalkan mereka pakai yang buku KIA, terus lab ini si lab yang dari hasil lab puskesmas sama pengukuran pita itu, tapi gitu doang, nggak dijelasin peneliti yang mengukur atau dari hasil puskesmas yang mengukur. Oke, berarti kurang ini ya, kurang jelas di sana. Nah, itu boleh dimasukkan ke dalam saran dari kelompok buat si penulis sehingga itu dapat meminimalisir bias. Ya, siapa yang mengukurnya? Di situ disebutkan datanya primer atau sekunder. Pengumpulan datanya primer atau sekunder? Sebutin nggak? Nggak disebutin. Enggak. Karena kan tadi kalau udah pemeriksaan laboratorium kan berarti pemeriksaan rutinnya si ibu hamil ya. Iya, Miss. Terus kalau yang lingkar lengan atas itu juga kayaknya yang pemeriksaan rutin. Iya. Ya kan? Nah, berarti itu datanya data primer atau data sekunder kalau yang mengambil data bukan si peneliti. Sekunder ya. Nah, tapi kuesionernya yang menanyakan siapa? Peneliti atau bidan? Ada nggak di sana? Peneliti, Miss. Peneliti. Ya. Soalnya dia di situ disebutin kan kalau misalkan responden susah
susah memahami, terus sama penelitinya dijelaskan kembali gitu kuesionernya. Oke, sip. Oh gitu tadi kelihatan jelas ya, seharusnya metodenya bukan survei cepat ya, kalau hanya 45 responden. Oke, terima kasih. Yang lain silakan kalau ada masukan, kalau tidak ada boleh Mita dan Hana ditutup. Ya teman-teman, apa masih ada pertanyaan? Cukup, Mit. Ya. Kalau tidak ada, ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutnya siapa? Satu kelompok lagi ya. Yang terakhir yang belum siapa nih? Ya udah deh, Miss. Udah semua. 4 ya. Nanda, Zumar, Oswin, Kodima, Wulan, Anissa, Tiara, Devi, Gina. Vivi sama itu udah kemarin ya? Sama Nure. Udah, Miss, terakhir. Iya, yang terakhir, Miss. Oke, sebentar. Kok namanya belum ada di sini? Baik, kalau tidak ada berarti sudah selesai ya. Cuman 1 jam dong kita kuliah nih, masih ada 20 menit lagi. Ada yang mau ditanyain nggak? Jadi teman-teman buat survei cepat, ini saya masih agak gambling karena seharusnya kan turun ke lapangan langsung nih. Idealnya kalian lakukan survei cepat. Cuma memungkinkan atau tidak gitu. Ini kan pertemuan ke-11 ya. Pertemuan ke-11. Jadi kalau nih, saya tanya dulu kesediaannya. Bersedia nggak turun lapangan melakukan survei cepat? Siapa tuh? Nita ya? Sasarannya gitu loh, Miss. Gimana ya, Miss? Jadi ini bisa dibikin satu survei besar ya. Satu survei besar. Jadi kan kalian ber-14 nih. Kan survei cepat itu kan artinya hanya dilakukan selama 2 minggu. Kita mengerjakannya secara ideal sih seharusnya. Cuman untuk mengonsep desainnya segala macam itu kalian ikuti dengan metode survei cepat yang seharusnya seperti apa topiknya itu kalian bisa turun di lapangan ya, sebenarnya waktu PBL kalau dapat mata kuliah ini akan lebih enak ya karena posisinya kalian sedang ada di masyarakat dan sudah paham metode gitu kan. Tapi kan kemarin kenyataannya pas PBL itu kan masih random banget kan, bingung nih mesti turun lapangan kayak gimana. Saya nggak tahu ada kekeliruan urutan dalam mata kuliah atau enggak gitu, karena seharusnya metode survei cepat ini sangat kepake kalau anak-anak yang mau turun lapangan PBL udah dapat konsepnya. Iya nggak sih menurut kalian? Ya, karena kalau sudah tahu, oh ternyata harus dibagi sekian klaster. Kemudian dari sekian klaster saya harus milih 7-10 orang. Itu akan sangat mudah banget gitu. Berarti kan cukup dibagi, misalnya kalau satu kelompok ada 8 orang, ber-8 itu dapat 2 atau 3 klaster gitu kan. Ngumpulin data sekitar 30 orang setiap anggota kelompok. Nah, kalau saya tadinya begini, ini jadi tugas terakhir survei cepat dan materi survei cepat pun sudah selesai ya. Materi survei cepat sudah selesai, jadi rencananya kalau memang tidak jadi turun lapangan itu di minggu-minggu berikutnya nih tanggal 16, tanggal 23 kan kita masih kuliah ya, nggak ada cuti bersama ya. 16, 23, 30
sama di tanggal 6 Januari itu kita lanjut untuk menggunakan EpiInfo aja. Jadi kan penggunaan EpiInfo termasuk ke dalam ke dalam tools ya yang membantu kita untuk melakukan survei cepat karena dia lebih sederhana dibandingkan SPSS. Ya, tabel-tabelnya bisa langsung dikopas, grafik-grafiknya juga lebih menarik kelihatannya, jadi bisa langsung dikopas dan dimasukkan ke dalam laporan penelitian. Nah, namun penggunaannya EpiInfo ini juga masuk ke dalam komponen materi di bagian mata kuliah analisis data epidemiologi. Nah, jadi maksud saya adalah selama kita ada kuliah, jadi pasca presentasi teman-teman ini, kuliahnya Andat Epid sama survei cepat, kita akan terus ngerjain EpiInfo, praktikum EpiInfo sampai selesai. Gitu. Setuju nggak? Sebelumnya udah pernah diajarin EpiInfo belum? Belum kan? Belum ya. Gitu Belum. aja ya. Gitu aja ya. Jadi kita belajar analisis datanya, analisis data pakai EpiInfo ya. Ya, Miss. Oke. Jadi itu masuk ke dalam, kan kalau di analisis data epidemiologi kan kalian lagi bikin jurnal nih hasil yang kemarin. Nah, itu sambil dikonsultasikan terus, nah sambil running juga kita akan membahas EpiInfo baik di mata kuliah survei cepat maupun di mata kuliah analisis data epidemiologi. Jadi seminggu 2 kali ya, seminggu 2 kali. Jadi ada modulnya nanti. EpiInfonya udah pada diinstal? Yang belum tolong diinstal ya. Yang belum tolong diinstal. Jadi nanti kita langsung praktikum. Terus dan itu butuh beberapa pertemuan, minimal 7 pertemuan gitu. Jadi kan nih kita udah 11. Kalau buat sampai 14 pertemuan, di sini ada 3 pertemuan di analisis data, di survei cepat, terus nanti kita akan ambil 3 pertemuan di analisis data supaya bisa selesai praktikum EpiInfonya. Nah, untuk UAS-nya ya, untuk UAS, jadi nanti EpiInfo bukan berupa ujian, tetapi teman-teman setiap selesai, misalnya hari ini kita belajar apa, nanti akan ada tugas, coba kamu kerjain di rumah, bisa enggak gitu ya. Nah, untuk UAS-nya nanti, UAS-nya tertulis, saya akan kasih satu jurnal, nanti tiap individu tolong dianalisis, kayak tugas kelompok ini, ya. Tapi jurnalnya satu, jadi ujiannya bukan take home, ujiannya tetap ada waktunya, ya. Ujiannya tetap ada waktunya, jadi waktu pengerjaan 1 jam, kemudian saya kasih satu jurnal yang sama, dan pertanyaannya esai, ya. Jadi pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang ada di presentasi kelompok 2 minggu ini, ada 21 pertanyaan. Kan sudah paham ya cara menjawabnya seperti apa. Cuman tadi masukan-masukan dari saya tolong lebih di-highlight lagi di bagian metodenya karena itu yang paling membedakan antara survei cepat dengan survei-survei yang lain. Ya, kemudian di bagian hasil juga hasil utamanya apa itu dijabarkan. Lalu yang terpenting kedalaman analisis kalian ya tentang metode yang digunakan oleh si peneliti ini, kekurangannya di mana, lalu masukannya apa untuk perbaikan. Itu yang akan jadi bobot besar nanti untuk nilai UAS-nya. Gitu ya. Kira-kira sudah jelas belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Kalau sudah mungkin sekian dulu kuliah minggu ini. Daftar hadirnya udah diisi semua? Sudah. Miss. Oke. Jadi sampai ketemu hari Jumat ya buat Andat Epid yang analisisnya belum selesai untuk jurnal di analisis datanya, hasil penelitiannya. Kemarin kan baru bagian hasil ya. Silakan diselesaikan sampai pembahasan ya. Lalu dikumpulkan di Google Drive seperti biasa melalui Devi, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke? Oke, kalau Iya, sudah Bu. kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Devi, Wulan, dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Iya.